Mungkin coba didemokan sebentar ya. Tadi saya udah bikin. Yang tampak di layar Anda apa sekarang ya? Masih hitam. Sudah ada codingan dan emulator ini? Masih wallpaper, Pak. Belum. Apa? Hitam ya? Kalau di saya gambar gunung, Pak. Gambar gunung. Oke, sebentar sih. Kita copot aja. Sebentar. Oke, kelihatan? Belum ya? Ada emulator sama ini kelihatan ya? Oke, jadi kita coba ya. Jadi di sini ini yang main.dat ini bawaan dari kalau kita bikin project baru ya di Flutter. Kemudian nah kita coba di sini kita buat file Dart baru dengan nama test01.dat. Kemudian kita isikan di sini ya. Nah, ketika kelas tes 01 ini dipanggil nantinya, dia akan menghasilkan output mereturn berupa widget apa. Nah, di sini kita bisa nambahkan di sini yaitu dia berupa widget container. Nah, kita bisa ganti dengan yang misalkan tadi ya, yaitu widget center begitu. Dia punya child dengan nama widget text dengan parameter tulisan halo misalkan begitu. Nah, ini kita save. Command S. Kemudian agar ini bisa dipanggil, Anda bisa menambahkan di sini. Home-nya ini saya ganti dengan ini kita komen dulu aja. Kita panggil di sini misalkan apa tadi ya? Tes 01. Oke, kita save. Lalu kita coba jalankan ya. Start without debugging. Nah, ini tahap yang cukup lama nunggu Gradle-nya ini ya dikompil lah gitu. Karena ada beberapa proses di belakang itu yang download package tertentu dan lain-lain ya. Dan tahap ini yang biasanya memakan waktu paling lama. Nah, ini nanti isinya secara umum dari besarnya dia akan apa namanya? Ini aplikasi main.dat ini adalah yang pertama kali dieksekusi ketika ya kita ngeran aplikasinya. Dan sebagai yang dipanggil yaitu kalau kita lihat di sini di parameter home-nya ibaratnya itu kalau di web itu di web page itu yang menjadi halaman home-nya itu apa gitu. Kan kalau kita masuk ke website kan masih halaman depannya itu kan ya. Itu masuk halaman home-nya apa. Nah, di sini kita tulis bahwa itu yang menjadi halaman home-nya yaitu widget dengan nama tes01. Nah, tes01 itu apa? Nah, bisa dilihat di sini. Isinya cuman ya output berupa widget center, di mana di dalam dari widget center itu ada anak dengan nama widget text, parameternya halo. Alur kerjanya seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan terkait contoh program atau slide tadi. Bisa diikuti ya alurnya ya. Oke. Nah, kita langsung ke sini aja. Sekarang slide ya, slide artinya balik PPT, kelihatan ya di layar. Oke. Nah, ini contoh sederhananya, sehingga kalau struktur kode, jadi di Flutter itu kayak gini, kalau mau kita lihat, jadi widget apa, dia punya widget apa, di dalamnya widget apa lagi. Dan itu bisa panjang gitu, panjang.
Dan biasanya ketika widgetnya itu sudah panjang, lupa kalau gitu kan baris kode programnya kan, ini kalau kita kan dia punya child anak, sedikit tabulasi ke kanan kan, ke kanan. Kalau gitu lah panjang, Pak. Nah, nantinya kita bisa mengcustom bikin widget kita sendiri, misalkan apa ya? Nah, kayak contohnya komponen ini gitu kan. Ini kan terdiri dari apa ya? Satu kotak remote itu kan terdiri dari tombol dan lain-lain ya. Nah, itu nanti kalau ingin apa tadi? Kalau tadi mana sampai mana? Remote ya, remote. Jadi ini kan kalau kita bikin remote, di mana remote itu terdiri dari beberapa komponen ya. Ini kan kalau mau kita bikin dari awal kan komponennya banyak gitu ya. Untuk membangun tombol aja kan ada apa dan nah, kita bisa membungkus komponen-komponen tertentu menjadi widget kita dan kita namai sehingga ketika widget itu dipanggil dia nggak manggil utuh langsung apa nih panjang gitu, cukup seperti kita membangun function. Kalau di program kita bikin function, di dalam function itu ada serangkaian perintah. Nah, kalau kita panggil nggak langsung perintah ABC itu langsung apa namanya? Kita panggil copy paste gitu panjang barisnya. Kita bungkus dengan widget kita sendiri sehingga ketika kita hendak membutuhkan komponen itu kita tinggal memanggil nama widget kita. Atau mungkin kalau dicontohkan gini mungkin ya. Jadi misalkan mungkin selain aja lah nanti contoh ini contohnya masih sederhana teks saja. Nanti mungkin setelah ini akan coba kita bikin widget custom kita, sehingga kalau widget custom kita itu terdiri dari banyak komponen, kita tinggal panggil nama widget buatan kita sendiri. Nah, ini sebenarnya sih kita sudah menerapkan widget custom sih. Ini kita bikin widget dengan nama tes01 kan. Tes01 kemudian kan dia dipanggil di sini ya, widget tes01. Saya coba mengikuti alur ini, nanti mungkin ada bab sendiri tentang apa namanya custom widget ya. Maksudnya biar nggak lari kemana-mana gitu. Nah, itu kalau kita lihat ini masih apa ya? Kok tampilannya jelek banget ya, hitam, tulisannya merah, ada garis bawah kuning. Di Flutter sudah disediakan template ya dengan nama scaffold, di mana lewat template ini kita bisa melakukan banyak hal. Scaffold itu adalah aplikasi apa ini? Pola layout widget yang membentuk pola layout yang kalau kita bikin apa namanya aplikasi bawaan dari Flutter ini yang home ini ya, ini dia menggunakan scaffold. Restart mungkin ya. Nah ini tampilan layout scaffold kayak gini. Jadi ada komponen-komponen yang ini kan bentuk apa nih layout yang paling umum kalau kita bikin aplikasi mobile ya. WhatsApp kan layoutnya kayak gitu. Atas ada teks apa, lalu di dalam sini ada serangkaian chat, kemudian di sini ada tombol chat. Ini pola layout yang paling umum yang ada yang bisa kita manfaatkan dengan widget scaffold. Nah, scaffold sendiri dia terdiri dari ini layout template bawaan dari Flutter yang bisa kita manfaatkan. Dia terdiri dari banyak komponen ya. Yang paling atas itu adalah app bar. Kemudian kita bisa ada namanya bottom sheet, ada ini kebetulan sih nggak ada ya. Ada bottom navigation bar, ada drawer, ada floating action button. Yang ini floating action button. Yang tombol ini dia merupakan floating action button. Kemudian ada snack bar dan seterusnya. Gitu. Nah, lewat memanfaatkan scaffold ini, aplikasi kita ya tampilannya jauh lebih baik daripada sekedar teks hitam gitu ya. Nah, kita bisa manfaatkan jadi dengan memanggil widget scaffold-nya. Widget scaffold sendiri dia punya beberapa parameter yang bisa kita isikan, yaitu ada namanya parameter app bar. Parameter app bar ini kita bisa isi dengan widget app bar juga namanya, itu. Kemudian ada parameter body dan seterusnya, begitu ya. Ada contohnya nggak nih itu? Ada nih ya, ini contohnya. Kalau mau dibuat struktur pohonnya, jadi sekali lagi material app ini menjadi fondasi atau akar dari widget-widget yang membangun aplikasi kita. Di dalamnya ada namanya widget scaffold. Scaffold punya anak ya widget app bar dan seterusnya. Nah, ini kalau kita terapkan di sini, misalkan kita ngotak-ngatiknya di sini aja ya, widget tes01. Jadi return-nya sekarang bukan return center, tapi kita ganti dengan return scaffold. Return scaffold begitu, dia punya parameter app bar diisi dengan widget app
bar ya, cuman bedanya cuman beda di huruf besar huruf kecil. Nah, enaknya kalau pakai editor kan bisa langsung keluar apa namanya ini suggestion-nya ya. Add bar punya anak namanya title. Title diisi dengan widget teks. Isi widget teksnya yaitu coba misalkan. Ini merah. Nah, kalau ada merah-merah gini, nah itu kan ada itu. Apa itu berarti kira-kira errornya apa itu kalau dibaca dari situ? Ada kurang tanda kurung satu lagi ya? Sorry, masa kurang satu? Kelebihan kurang, Pak. Kelebihan satu ya. Nah, gitu. Kalau pakai editor, ini kan nulisannya kan kanan gitu ya. Sorry. Ini, nah otomatis ketata sendiri. Dibacanya lebih enak daripada yang tadi ya. Kalau Anda pakai Visual Studio Code, shortcut-nya itu Alt-Shift-F. Itu untuk menata aplikasi kita, struktur codingan kita yang tadi mungkin menganan gitu kan, susah dibaca, jadi lebih struktur seperti ini. Alt-Shift-F. Nah, kita coba aja run. Sorry, salah. Cancel. Ini tadi udah jalan ya, Ctrl S aja kalau gitu. Oh, ininya lupa ya, belum diganti nih, masih yang tadi. Nah, kita pakai yang ini. Nah, jadi ya ini app bar itu yang di atas ini, komponen yang di atas itu namanya komponen app bar. App bar ini bisa kita isi dengan berbagai apa namanya, ya widget-widget lainnya gitu. Parameter scaffold apa aja Pak selain app bar? Ada banyak ya. Jadi misalkan kita bisa isi dengan ada body, kita bisa isi dengan widget-widget yang lain, misalkan center, tadi kayak tadi contohnya ya, center, kemudian child, isi widget child-nya mungkin teks juga. Parameternya misalkan teks dengan tulisan coba. Oke, benar ya. Nah, gitu. Kemudian ini yang atas ini app bar, semua komponen yang berada di bawahnya itu merupakan komponen body, bodinya diisi dengan teks, teksnya sendiri berada di dalam widget center, itu widget teks dengan tulisan coba. Nah, kalau kita lihat di sini ada widget-widget yang nggak kelihatan, tapi dia sebagai komponen layouting ya, jadi kayak widget center ini kan nggak kelihatan, tapi dia fungsinya sebagai layout bahwa widget ini letaknya di center. Bagaimana jika kita ingin menambahkan di dalam sini, misalkan teksnya cuma satu Pak, bagaimana kalau ingin kita menambahkan widget teks lagi di bawah tulisan coba? Karena kita ingin menambahkan widget lagi di bawah tulisan coba, berarti kan strukturnya kan atas bawah. Atas bawah kita bisa menggunakan widget dengan nama kolom. Gitu. Jadi kita bisa bungkus. Nah, ini kalau di sini di kanan ada refaktor. Nah, begitu. Ini dibungkus dengan apa nih? Kolom begitu. Nah, jadi sekarang ini widget center dia punya anak dengan nama widget kolom. Kolom punya anak-anak. Nah, anaknya double ini, anak-anak children apa nih? Teks coba kita tambahkan lagi misalkan apa ya? Teks lagi ya apa ya? Data begitu. Ctrl S. Nah, jadinya begini dia. Nah, sekarang letaknya di atas gitu. Karena kenapa ya? Tadi ada pengaruh menggunakan widget. Tapi kan posisinya sekarang di tengah ya. Anda ingin dibungkus lagi dengan apa ya, widget lain-lain, misalkan kolom ini berada di dalam widget klik kanan, refaktor begitu, berada di dalam kontainer. Gitu. Nah, kontainer ini dia punya parameter, contoh misalkan color begitu, warna, colors,
apa ya, blue gray mungkin. Nah, kayak gitu model cara ngoding di Flutter kayak gitu. Jadi dia berada di dalam sebuah kontainer wadah, letaknya di tengah begitu. Kemudian di dalamnya ada dua komponen teks ditulis disusun dengan bentuk vertikal. Layoutingnya kayak gitu kalau di Flutter. Mungkin beda kalau di mana ya? Anda semester berapa sekarang? Sudah web sudah dapat pemrograman web. Web kan beda ya, ada kayak apa namanya? Menggunakan tag-tag HTML ya. Nah, gitu. Jadi cara nge-layoutingnya mungkin taste-nya sedikit berbeda dengan model kalau kita web gitu. Selain web apalagi yang pernah Anda dapatkan yang sifatnya pemrograman? Aku ya. Aku. Yes. Nah, mungkin itu contoh sederhana. Mungkin dari sini ada pertanyaan dulu. Kalau ada yang kurang jelas atau apa ya, mungkin saya terlalu cepat atau ada bagian-bagian yang mungkin perlu saya ulangi, disampaikan saja, apa. Baik yang di Zoom maupun yang di kelas ya. Oke. Itu tadi scaffold ya, sambil jalan. Mungkin kalau yang ada yang kurang jelas atau perlu diulang, di-cut aja, nggak apa-apa. Pak, ada Pak Zarkasi di belakang, insya Allah siap membantu. Oke. Nah itu tadi scaffold. Nah sekarang Pak, tadi scaffold ada banyak komponen. Nah kita masuk ke salah satu komponen di scaffold yaitu app bar. App bar sendiri itu adalah komponen yang berada di paling atas. Di atas ini dia merupakan app bar. Dia juga terdiri dari beberapa komponen yang bisa kita manfaatkan. Ya. Apa saja? Yaitu kita bisa mengisi parameter leading. Leading bisa kita isi dengan widget icon. Kemudian title, ya, kemudian action. Action di sini adalah pada bagian kanan di sini kita bisa isi dengan beberapa komponen tambahannya. Langsung kita praktekkan di sini. App bar. Ini kan parameter title-nya udah nih. Kita bisa nambahkan misalkan leading. Nah, leading diisi dengan widget icon. Widget icon ini diisi dengan widget icons. Icons macam-macam ya, apa ya, tadi apa, list ya, list, ada nggak list, ada list, kita Ctrl S. Nah ini sudah keluar nih ya, teman-teman kalau diklik masih belum bisa apa-apa ya, ini ikon list nih, ikon list ditaruh di parameter leading yang ada di app bar. Cuman kita bisa belum menambahkan kalau diklik itu ngapain gitu. Biasanya kalau diklik ada apa? Ada menu geser gitu ya, atau ada something lah gitu ya. Nah, ini kita belum masuk situ. Yang penting kita sekarang fokusnya ke layouting dulu. Kemudian tadi ada apa komponen apa ya? Yaitu action. Action. Nah, action ini di siapa nih? Widget-widget yang bisa kita taruh pada sisi kanan. Dan kita taruh icon, icons, apa ya, banyak banget ikonnya ya, arrow atau arrow akan begitu. Lalu kita tambahkan widget lainnya lagi, misalkan icon juga. Apa ya? Koma. Ini kan bacanya agak susah, untuk nata otomatis ya Alt-Shift-F. Ini langsung keluar ikonnya ya, di ini ada arrow back, ada icon apa nih, train kereta gitu. Nah seperti itu modelnya. Untuk ingin tahu kira-kira ada parameter apa saja yang bisa dimanfaatkan ya saya sendiri juga nggak hafal ya. Kita harus buka dokumentasi Flutter-nya. Di app bar ini ada apa saja sih? Nah gitu. Itu ya harus buka dokumentasi Flutter-nya kalau ingin tahu lebih detail. Nah kira-kira seperti itu. Loh, ini kalau yang di slide dia
icon button ya. Kalau kita kan icon, bedanya apa icon button sama icon? Bisa nebak nggak dari namanya? Ya, Yang betul. button Kalau bisa icon di ya cuma icon aja. Gitu. Icon button bisa kita bisa nambahkan sih sebenarnya. Icon. Nah, gitu. Nah, ini kalau button, icon button ada parameter tambahan namanya on press. On press itu kalau apa yang kita isikan di sini itu adalah aksi yang terjadi ketika tombol tersebut ditekan. Nah, kita belum masuk bab itu, jadi bisa kita kosongin aja dulu. Jadi dengan fungsi 0 ya, nggak ada fungsinya. Nah, ikonnya apa di sini? Ikonnya ya random lah. Icon dot apa ya? Apa? Gini aja deh. Merah ya. Icons benar ya. Ini masih merah sih. Material. Oh, nggak ada icon tersebut. Dot ya stasionet aja lah. Loh, masih merah juga ya. sebenarnya dibungkus icon itu, Pak. Kenapa? Di dalam parameter icon ada icon Oh lagi. iya, sorry ya. Icon ini nama parameternya. Terima kasih diingatkan. Sorry. Ini nama parameternya icon. Kita harus manggil widget dengan nama icon. Terima kasih. Baru ini merah karena kurang mungkin ya, kurang apa? Benar nggak deh? Kenapa? Itu Oh, mungkin ya. merah karena icon terus icons. Iya. Udah nggak merah ya, ini merah tapi. Oh, tutup kurungnya kurang 1. Udah nggak merah ya, tes. Nah, ini apa nih? Nah, ini mestinya kalau diklik doing something lah ya. Cuman kan ini kan ada bedanya kalau button ya bisa ada efek-efek ripple-nya itu ya. Kalau ini kan biasa. Ya kira-kira seperti itu. Jadi ya saya sendiri kalau pengalaman ya ini ya kadang-kadang miss mana parameter kayak tadi, mana parameter, mana widget, mana apa yang harus dipanggil. Tapi kan dengan adanya kode editor kan membantu tadi dengan ada notifikasi merah, kalau kita hover gitu kan langsung kelihatan quick fix-nya apa. Nah biru-biru ini sebenarnya masih ada yang kurang tepat ya kalau garis bawah itu, maksudnya masih mestinya bisa lebih disempurnakan gitu. Walaupun bisa dijalankan quick fix, nah ini kita macam-macam tambahkan keterangan konstan ya. Kenapa konstan ya? Karena nggak berubah gitu. Ya nggak ada bedanya sih. Tetap seperti biasa bisa dijalankan. Mungkin itu Akbar ya. Jadi ya kalau mau di breakdown satu-satu ya tentu panjang sekali. Jadi harapannya mungkin setelah ini Anda bisa eksperimen mandiri gitu. Contoh misalkan di Akbar ada parameter apa. Itu Pak, itu kan nambahkan icon gimana sih kalau di misalkan nih di mana di parameter action-nya itu kita nambahkan widget selain icon, apa misalkan gambar atau teks, gitu. Kira-kira bisa nggak? Nah itu harapannya Anda bisa eksperimen sendiri tentang itu ya. Jadi kalau mau di breakdown bisa satu pertemuan sendiri bahas Epbar nanti. Nah kita masuk ke berikutnya yaitu image. Image ini ya salah satu widget yang paling sering kita gunakan nantinya. Apa fungsi dari image? Ya seperti namanya image, yaitu dia difungsikan untuk ketika aplikasi Flutter kita hendak memanfaatkan atau memanggil file berupa file image, file gambar ya. Di Flutter setidaknya ada 2 widget yang bisa kita gunakan untuk memanfaatkan file gambar ini. Pertama adalah widget yang digunakan untuk memanggil gambar dari internet. Jadi gambarnya itu tidak berada jadi satu dalam file package Anda, file Flutter Anda, tapi dia berada di internet itu, kita ambil URL-nya, nah kemudian bisa ditampilkan di aplikasi Flutter kita. Nah, untuk kalau misalkan gambarnya itu diambil dari internet, kita bisa memanfaatkan image dengan nama network image.
kita panggil image widgetnya, kemudian parameternya ini berupa alamat URL file image tersebut berada di mana. Nah, catatannya ini dibungkus dalam widget dengan nama image. Jadi nggak berdiri sendiri ya, network image ini, dia dibungkus dalam widget image. Widget image, dia punya parameter image, diisi dengan widget network image. Semoga nggak bingung ya dengan struktur tadi. Nah, karena dia mengambil gambar dari internet, ya catatannya device-nya, kalau Anda bukan menggunakan emulator ya, menggunakan device, atau Anda menggunakan emulatornya, laptopnya, ya tentu saja harus terkoneksi dengan internet kan ya, agar gambarnya bisa ditampilkan. Itu kalau mengambil gambar dari internet. Gimana kalau ngambil gambarnya dari aset, Pak? Artinya file gambarnya nggak ngambil dari internet, tapi kita punya file JPEG-nya. Jadi file-file yang disupport itu JPEG, PNG, GIF, dan seterusnya. Bisa dilihat di slide. Kalau filenya itu offline, artinya jadi satu dengan file project kita. Nah, kita bisa menggunakan namanya widget asset image. Untuk menambahkan aset image ada beberapa hal yang pertama kali yang harus Anda lakukan ya. Yang pertama ya tentu saja di project Flutter kita harus meletakkan file image-nya ya. Contohnya di sini buat folder baru dengan nama image, kemudian file gambarnya tadi ditaruh di situ. Foldernya tidak harus dengan nama image ya, bebas. Biasanya sih kalau kita dalam project aplikasi mobile itu kita punya folder sendiri yang berisi semua aset-aset aplikasi kita. Aset-aset itu bukan hanya gambar, tapi bisa berupa file, suara, ya, file animasi, video, dan seterusnya. Kita taruh dalam folder aset, di dalam folder aset itu baru kita pilah-pilahkan berdasarkan mana yang gambar, ya, masuk folder image, dan seterusnya. Jadi ini bebas ya, foldernya bebas, nggak harus image, gitu, tapi ya monggo terserah. Nah, catatannya, folder tempat menyimpan file gambar tadi itu harus dicatatkan, diregistrasikan di file YAML, yaitu namanya pubspec.yaml. Harus dimasukkan, diregister dulu di situ, biar nanti aplikasi kita mendetek bahwa ada file gambar yang mau dimasukkan. Di sini, di contoh aplikasinya, mana ya? Nah, di sini, itu harus diregister dulu di sini pubspec.yaml di sini. File YAML di sini berisi apa ya? Konfigurasi aplikasi kita ya. Letaknya itu semua di sini. Nah, di sini Anda cari, nah ini aset. Ini tadi masih ke komen kayak gini. Jadi file apa namanya ini? Tanda apa? Hashtag ya, hashtag atau pagernya itu Anda hapus gitu. Nah, itu untuk meregister bahwa di aplikasi kita ada folder letak asetnya itu berada di folder mana gitu. Nah, bisa dengan cara seperti ini. Jadi nanti misalkan nah gini ya, ini yang saya hashtag. Jadi nantinya ini maksud dari perintah ini adalah untuk aset, nah gitu ya, yaitu memanfaatkan pada folder image dan file gambarnya ini. Jadi harus diregister dulu di situ. Kalau sudah, jangan lupa di save, Ctrl save. Baru nanti bisa kita panggil di Flutter kita. Nah, untuk YAML sendiri ini ya, yang merah itu, jadi dia sensitif terhadap indentasi atau apa namanya, tabulasi. Jadi maksudnya begini, Anda geser ke kanan dikit saja begini, atau kurang spasi saja, itu berpengaruh. Jadi misalkan kalau ini saya nuliskannya, misalkan ini saya backspace gitu ya, gini aja satu gitu, udah nggak mau dia. Jadi sensitif banget dengan urusan spasi ya. Seperti itu. Setelah Anda register, ya baru kita bisa manfaatkan nanti di sini. Tinggal dipanggil ya. Nama kalau tadi kan pakai network image ya, sekarang memanggilnya dengan memanggil image asset image, kemudian file gambarnya tadi diletakkan pada path mana di aplikasi kita. Mungkin ada pertanyaan dulu dari sini, semoga bisa diikuti ya. Gampang saya pikir. Atau dari Pak Jarkasi mau ada yang ditambahkan, Pak?
Oke, itu tadi kita udah banyak widget ya. Sekarang kontainer ya, namanya seperti namanya sendiri, kontainer ya untuk mengkonten widget-widget anaknya. Jadi ibarat wadah gitu, dia bisa berisi widget-widget yang lain gitu. Kenapa kok perlu ada widget kontainer? Ini manfaatnya nanti ke layouting aplikasi kita. Entah kita menambahkan warna background, kita menata dengan batas kiri, batas atas ya, kiri kanan padding ya, maksudnya margin ya. Kemudian bordernya dikasih warna apa, untuk istilahnya untuk mendekorasi aplikasi kita agar tampak lebih bagus, kita bisa menggunakan widget container. Kalau Anda belajar web, itu fungsinya seperti tag div, div. Div itu kan fungsinya kayak kita punya wadah gitu, div gitu ya, kemudian komponen-komponen lainnya bisa diletakkan di antara tag div-nya tadi kan. Seperti itu saya pikir. Contohnya di sini ya. Contohnya kalau di slide, nah di sini kan ada apa namanya, di bodinya itu dia pakai kontainer, ya, ini jadi warnanya yaitu abu-abu begitu. Jadi body kontainer, nah di sini ini garis putus-putus apa ya? Nah mungkin ini lebih baik. Nah ini jadi colors gray. Kalau tidak ada parameter apapun, dia langsung kalau kita panggil sebagai body ya, dimasukkan di body itu langsung satu body itu isinya kontainernya itu memenuhi semua bodinya. Bisa dilihat di situ warnanya abu-abu. Nah, padahal di sini bodinya nggak ada ya. Oh ya, di sini di body ya, di kontainer warnanya abu-abu. Kalau kita tambahkan komponen tertentu, misalkan di dalam kontainernya itu kita tambahkan teks, nanti dia langsung size kontainernya yang awalnya itu dia memenuhi semua body dari aplikasi kita, size kontainernya itu otomatis mengikuti ukuran dari size anaknya. Bedanya di situ. Di sini yang di slide itu kita bikin kontainer nih. Di dalamnya belum berisi widget apapun. Nah, nanti ukurannya dia langsung mengikuti ukuran bodinya, utuh layar itu. Begitu di dalam kontainernya itu kita tambahkan widget anak ya, kita masukkan widget teks, nah nanti dia ukuran kontainernya ngikuti ukuran widget anaknya, nah, langsung ngesring gitu, ngecil gitu. Bisa dilihat di situ ada widget kontainer, nah di sini dia punya widget anak, di dalamnya ada widget dengan nama teks, nah, ukurannya ngikuti dengan ukuran widget child-nya ya. Nggak perlu, otomatis. Perlu ditemukan nggak ya? Kita temukan sebentar mungkin. Nah ini ya. Jadi ukurannya, kalau kita lihat yang dicontoh di layar itu, ukuran kanan kirinya itu mengikuti ukuran child-nya antara coba dan data ini ya. Kan thread ngikuti gitu. Terus kenapa kok dia atas bawahnya itu full? Ya dia karena posisinya di center ini. Karena widget container ini berada di bungkus dalam widget center. Gimana kalau misalkan senternya kita hapus? Berarti yang dihapus mana sini ya? Ini center tadi, center ini ditutup di sini. Ini kita matikan. Kita matikan. Di child. Oh ini childnya nggak usah. Nah, langsung ke kiri, langsung, tapi atas bawahnya full ya, gitu. Karena ada faktor kolom ini. Jadi kolom itu kan widget yang menata vertikal ya, nah, ngikuti dia ngesering gitu. Cuman karena ada widget kolom di anaknya, dia ngikuti dia gitu. Cuman letaknya sekarang ya karena dia tidak dibungkus widget center ya, otomatis by default ke kiri ya dia. Kita kembalikan lagi. Ini merah. Oke. Mungkin seperti itu. Kalau pengalaman saya sendiri, itu memang biasanya untuk layouting itu kita ini biasanya memang harus banyak-banyak. Karena kan beda widget apa namanya kita ngoding di Flutter itu kan
di editornya kan nggak kelihatan wujudnya kayak apa gitu loh. Jadi ya pengalaman saya sendiri ya kita harus sering-sering ini trial error gitu. Coba sih kalau ini letaknya kayaknya kurang pas nih, kita modifikasi Ctrl S, hasilnya gimana. Nah, itu sering-sering seperti itu yang sering terjadi. Ya mungkin karena sendiri saya mungkin kurang pengalaman, jadi tapi yang itu yang saya rasakan ketika kita ngoding nggak ada layout editornya itu ya akhirnya begitu. Oke ya, kemudian satu widget lagi yang cukup penting yaitu widget namanya Save Area. Ya, Save Area ini fungsinya adalah misalkan nih di contoh di layar itu app bar-nya dihilangkan, parameter app bar dihilangkan, dia langsung parameter body isinya kontainer gitu. Dan ketika ini dijalankan, dia nanti kalau di HP itu langsung ke atas gitu. Padahal kan kalau di HP itu kalau kita lihat itu kan atas itu ada bagian-bagian notifikasi ya. Ada sinyal, kemudian jam berapa seperti di emulator itu kan. Nah, itu kalau kita app bar-nya dihilangkan, itu nanti widgetnya langsung lari ke atas gitu. Apa namanya? Berada nutupi, bukan nutupi ya, malah ketutupan oleh serangkaian notifikasi yang berada di HP kita, sinyal, jam dan seterusnya. Nah, agar teksnya ini sedikit ke bawah, berada di bawah, posisinya berada di bawah indikator jam, sinyal, baterai, dan seterusnya itu, kita bisa memanfaatkan widget dengan nama Save Area. Jadi widget yang awalnya seperti ini, langsung body text dan seterusnya itu, kita bungkus dalam widget dengan nama Save Area. Sehingga dia nanti otomatis mengikuti berada persis di bawahnya serangkaian notifikasi jam, baterai, dan seterusnya itu. Manfaatnya itu aja sih. Oke, kemudian tadi ya, kenapa kita perlu kontainer, yaitu ya untuk menambahkan beberapa properti yang ada di kontainer, parameter-parameter yang ada di widget kontainer seperti margin, batas, lebar, tinggi, panjang, tinggi ya, warna dan seterusnya. Di sini contohnya misalkan margin edge insert all, maksudnya di sini adalah dari semua komponen atas, bawah, kiri, kanan ada margin sebanyak 30 piksel. Panjangnya 200 piksel, tinggi 70 piksel. Nge-layoutingnya kayak gitu, parameter-parameternya. Nah, ada kalanya ketika nggak pas, ya angka-angka ini kita, Anda misalkan ngedit layoutnya nggak pas gitu ya, angka-angka ini yang diedit, waduh kayaknya terlalu panjang ya. Nah, yang parameter width-nya ditambahi atau dikurangi. Coba ya, kita coba di sini, misalkan ini mana kontainer. Nah, ini kontainer. Kemudian kita parameter margin, kemudian edge insert. Ini macam-macam. Kita pakai yang insert all. Kemudian value-nya tadi berapa di contoh ya? 30, kita putih aja 30. Kita save, efeknya apa? Nah, efeknya ini, dari atas 30 piksel, dari bawah 30 piksel. Kemudian width, panjangnya, lebar ya, width itu ya. Panjang atau lebar ya? Lebar ya, terjemahannya ya. Width-nya itu 200. Untuk S, efeknya apa? Nah, efeknya kemudian height, tinggi sebanyak 20 piksel. Nah, itu ada tulisan bottom overflow by 12 piksel. Widgetnya itu bilang wadahnya cuma 20 piksel, tapi karena di dalam widget kontainer itu ada 2 teks atas bawah, jadi apa sebenarnya? Wadahnya itu kecil tapi ngeluber-ngeluber gitu loh. Jadi ada notifikasinya itu overflow, ngeluber 12 piksel, kurang 12 piksel. Nah, ini berarti kurang nih, berarti 20. Ganti berapa? Ya 40 lah, sekarang 40. Nah, jadinya seperti itu. Model layoutingnya di Flutter kayak gitu. Ribet Pak ya? Iya. Ya, tapi kalau terbiasa, saya pikir ya perlu dibiasakan lah ya. Nanti kalau terbiasa akan lebih mudah. Macam-macam sih. Saya juga nggak hafal ya parameter-parameter lainnya. Contohnya decoration ada decoration. Nah, decoration ini diisi dengan apa contohnya ya? Box. Waduh, saya lupa. Decoration apa, Pak? Box decoration ya? Box decoration, terus parameternya, waduh, lali aku parameter. Parameternya apa, Pak? Dikasih
Border radius ya. Nah, ya border radius berapa ya? Nah, ini gini-gini harus sering ini ya. Kalau nggak sering nyoba ya nggak apa border radius langsung isi di melengkung ya. Berapa gitu ya? Berapa ya? 5 kan nggak? Coba ya. Tuh merah. Colornya seharusnya nggak di sini ya. Di dalam border radius ya. Di dalam decoration. Oh ya. Kita coba lagi. Nah, seperti itu ya. Apa Pak bedanya ini pinggirnya ini agak melengkung gitu loh. Mungkin kurang melengkung kita tambahkan dikit berapa ya? 10 mungkin. Nah ya, jadi ada shape kayak sirkular gitu melengkung. Jadi ya pengalaman saya untuk ngedit layoutnya gitu ya, trial error gitu. Kalau ada error gimana? Jangan panik, dibaca pesan errornya apa. Biasanya dia sudah ngasih indikasi salahmu di mana sih. Nah itu tadi sudah ada notifikasinya, entah di editornya, entah di emulatornya tadi sudah ada kan message errornya itu yang mesti diperbaiki apa. Mungkin begitu. Ada pertanyaan mungkin dari sini, baik yang di Zoom maupun yang di kelas. Nggak ada ya? Saran saya sekali lagi sering-sering eksperimen, sering-sering kali nyoba gitu. Kalau ada error gimana? Jangan panik. Dicoba dulu. Kok masih error gimana? Buka Google, ketik pesan errornya apa. Nanti biasanya diarahkan ke Stack Overflow, dibaca, nanti diikuti saja. Kalau masih error gimana? Ada asisten dosen, ada dosennya juga gitu. Artinya kita punya banyak resource ya, punya banyak resource yang bisa kita manfaatkan untuk belajar. Oke, ini masih separuh jalan, soalnya masih banyak. Kemudian widget button, ya ini widget yang paling populer nanti bakal kita manfaatkan. Apa namanya button ya, sesuai dengan terjemahannya itu tombol. Di Flutter ada 3 jenis tombol, text button, elevated button, dan outline button. Sebenarnya banyak sih, cuman yang mungkin sering dimanfaatkan 3 ini. Text button seperti dengan namanya, yaitu tombol dengan berupa teks. Ada teks, bisa diklik, bisa ditekan. Gitu. Kemudian elevated button sesuai dengan namanya elevated pronunciasinya gimana? Elevated. Ya, itu ya. Jadi apa itu terjemahannya? Dia sedikit agak ke atas gitu. Jadi ada efek semacam 3D seperti dia agak muncul gitu loh. Agak menonjol. Outline button yang bagaimana? Button yang ada outline-nya, ada garis di pinggirnya ya. Itu saja bedanya. Jadi terus saya pakai yang mana Pak? Ya monggo sesuaikan dengan layout Anda. Gitu. Anda mau pakai yang mana? Kalau teks tapi bisa diklik, ya pakai text button. Tapi kalau kita ingin menambahkan efek 3D sedikit muncul, ada sedikit menonjol, ya pakai elevated button dan seterusnya. Jadi silakan digunakan. Parameternya kurang lebih sama ya di antara 3 button ini. Di contohnya misalkan apa ya? Sini bisa style ya, stylenya apa nih? Kita bisa nambahkan parameter button style, mungkin warnanya dirubah gitu. Kemudian parameter on press ini yang nanti bisa kita manfaatkan ketika kita hendak menampilkan aksi tertentu ketika tombol itu ditekan. Nanti akan ada tabnya sendiri. Kurang lebih nanti aksi apa yang akan terjadi setelah dilakukan itu bisa kita manfaatkan di parameter on press ini. Nah, kemudian, itu tadi bisa dikombinasikan dengan parameter widget row dan kolom. Seperti tadi sudah dijelaskan di awal, row ini kalau kita menatanya itu bentuk horizontal ya, mendatar, kolom untuk vertikal ya. Mungkin kita coba saja di sini. Kita tambahkan ini kolom ya. Kemudian gimana kalau ini mungkin saya hapus saja. Pak, gimana kalau
widgetnya itu nggak full atas bawah, tapi ada widget-widget yang juga kiri kanan atau atas bawah. Kita bisa mengkombinasikan antara row dan kolom ya. Misalkan di dalam kolom itu ada 3 row. Row ini. Misalkan begini ya. Nah, kemudian dalam video itu ada with the children, children-nya diisi dengan elevated button, on press-nya dikosongi aja dulu. Kemudian parameter child-nya diisi dengan contohnya di sini apa nih? Teks aja ya, teks boleh. Diisi dengan teks. Diisi dengan angka misalkan 1. Nah, ini kasih koma gini. Kemudian nah, kemudian diisi dengan sama juga elevated button. Si efeknya apa ya, kita lihat efeknya. Nah, itu overflow. Apa nih? Kurang ke atas, kurang ini kita gedein aja sama-sama 200. Nah, gini. Jadinya ini kita coba bikin tombol kalkulator ya. Kemudian ini kan baris nih, di dalam kolom ada baris, isi baris pertama satu-satunya, berarti angkanya diganti ya, ini 1, ini 2, ini 3. Gitu. Nah, kemudian baris bawahnya, berarti letaknya di mana nih baris bawahnya? Kita bikin yang row yang kedua ya. Nah, ini mungkin kita langsung aja copy paste. Kita letakkan di sini, lalu kita letakkan juga di sini. Ctrl S. Nah, gitu. Angkanya kita ganti jadi 4, berapa? Ini 4, 5, ini 6. Ini salah ya, yang ini 789 sih ya. 7, ini 8, ini 9. Ini nah, seperti ini jadinya. Untuk nge-layouting tadi. Ini mengkombinasikan antara kolom dan baris. Jadi kayak kita bikin matriks gitu, ya, baris dan kolom. Jadi di dalam widget kolom itu ada 3 widget baris. Diletakkan vertikal. Di dalam widget baris ada 3 widget tombol diletakkan secara horizontal. Jadi logikanya kayak gitu. Nah, mungkin begitu ya. Dari sini mungkin ada pertanyaan terkait ini? Cara nge-layouting-nya seperti itu. Ini contohnya bikin program kalkulator. Agar antara 1 dan 2 ini ada jeda, gimana kira-kira caranya? Ada yang tahu nggak? Itu kan tombol 1 dan 2 dan 3 kan dempet tuh. Itu gimana caranya ya, biar ada jaraknya? Dengan cara bagaimana kira-kira? Ada yang tahu nggak? Dibungkus dengan kontainer, Bapak. Terus Gimana? diberikan margin. Dibungkus dengan kontainer dan diberikan margin. Dibungkus dengan kontainer dan diberikan margin. Mana yang dibungkus kontainer yang mana?
Elevator button-nya, Bapak. Bukan row-nya ya. Kita coba dulu dari row ya. Tiap-tiap row kita bungkus dengan kontainer. Ada shortcut-nya sih ya. Jadi kalau di Windows itu apa ya? Kalau di sini dia Ctrl Shift R. Mau dibungkus dengan apa nih? Gitu. Misalkan dengan padding ya. Padding diisi padding berapa? Nah itu otomatis nih Edge Insert Alt sebanyak 80 pixel. Kita efeknya apa? Kalau tahu efeknya apa ya tinggal Ctrl S aja ya. Ctrl S. Nah itu overflow ya apa itu berapa tuh 8 pixel. Oh ternyata agak ke kanan, tapi bukan di antara tombolnya. Tapi kalau kita lihat ini ya agak ke kanan. Berarti sini mungkin bitnya kurang ya. Ini kita gedein dikit jadi 300 dan 300. Nah, jadi ternyata fungsi menambahkan padding di dalam kolom itu di sini gitu. Berarti bukan di situ. Berarti di mana nih? Apakah row tiap-tiap buttonnya atau di mana? Nah, kita coba aja ya. Jadi misalkan ini klik kanan, faktor kasih kontainer atau padding. Misalkan tadi kontainer ya. Kontainer. Di parameter kontainernya dikasih parameter padding sebanyak 10 mungkin. Salah apa ini? Margin, Bapak. Oh iya, margin. Apa ya? 10? Add insert column. Oh iya. Add insert all. Baru sini 10. Kok merah? Oh, koma ya. Benar ya? Oke. Nah, gitu ya. Jadi ya seperti itu model layouting-layoutingnya ya. Apakah ribet? Ya mungkin kalau belum terbiasa jelas ribet ya. Sekali lagi, jadi mungkin perlu eksperimen, nantinya sering-sering nyoba, dibiasakan. Nah, ini tadi kita udah bahas ya, row column, dan kita bisa mengkombinasikan, apalagi kalau widgetnya itu bentuknya kayak matriks itu, ada baris, ada kolom, jadi dikombinasikan. Nah, kemudian kenapa menggunakan parameter, bedanya ya, antara contoh di sini, kalau ada widget itu kan, kalau di dalamnya itu ada widget lain, itu kan pakai child. Tapi kalau kita menggunakan widget kolom dan row, dia parameternya itu bukan child, tapi children. Bukan anak, tapi anak-anak. Kenapa? Karena dia bisa menampung lebih dari widget sekaligus. Nah, parameter yang lain ya tentu saja yang sifatnya untuk dekoratif ya, warna, rata kiri, apa namanya, batas kiri, batas kanan, gitu. Jadi bisa dicoba-coba sendiri nantinya seperti yang barusan kita coba di sini ya. Kemudian widget yang lain yaitu widget icon, tadi sudah dibahas juga. Icon, apa fungsi icon? Ya tentu saja untuk menampilkan ikon di aplikasi kita. Ada banyak sekali icon. Untuk tahunya gimana Pak? Untuk tahunya Anda bisa masuk ke website material.io/resource.icons. Ini iconnya berisi daftar icon yang bisa kita panggil nanti di aplikasi kita. Ya contohnya ini ya. Ada yang ngecat satu apa? Main axis alignment. Oh ya, ada nanti babnya main axis alignment nanti di bawah ya. Apa itu main axis alignment? Itu ada teman-teman yang ngechat tadi. Saya jawab itu. Nah, ini ya widget icon, saya pikir tadi udah kita praktekkan. Nah, nanti tab icon sendiri selain iconnya apa, ya widget icon dengan iconnya apa, kemudian size-nya berapa, warnanya apa. Ada parameter-parameter tambahan yang bisa kita manfaatkan, ukuran dan warna. Nah, kita masuk ke layouting lebih spesifik. Jadi layouting footer ini penting untuk menata komponen-komponen yang ada di aplikasi kita, ya ada teks, tombol, dan seterusnya. Tadi sudah kita bahas yang bisa kita manfaatkan, ada kontainer, ada kolom, dan ada row. Kontainer itu wadahnya, kolom dan row itu kalau kita spesifik menatanya itu secara vertikal atau mendatar. Nah,
Kemudian di kontainer ada parameter namanya margin. Margin ini untuk menata batas sebuah komponen itu berada di mana posisinya. Nah, di sini untuk parameter margin tadi bisa memanggil widget edge inset. Nah, ini macam-macam, ada simetrik, ada all. Kalau simetrik yang kita panggil, nah itu ada dua parameter, vertikal dan horizontal ya. Nah, kalau apa namanya? Simetrik ini nanti gini nih. Apa namanya? Edge inset simetrik vertikal 60, horizontal 100. Berarti dari sumbu apa nih? Vertikal itu sama-sama 60 dan dari sumbu horizontal Y itu sama-sama 100 dari kiri dan kanan. Kalau menggunakan simetrik. Kalau all ya sama berarti edge inset all berarti ya dari semua penjuru mata angin itu tadi atas bawah kiri kanan sama-sama diisi berapa piksel batasnya. Kemudian untuk alignment, dan ini parameter margin ya, selain kontainer ini sangat bermanfaat, jadi untuk layouting, karena ada beberapa parameter dari kontainer yang bisa kita gunakan, selain margin ada namanya alignment. Alignment bisa diisi dengan berbagai isi alignment top left, top center, top right, dan seterusnya, tergantung kita mau memposisikan widgetnya itu berada di mana. Kalau kita menggunakan parameter alignment top center, berarti dia berada pada atas dan tengah. Alignment top left berada pada atas dan kiri, dan seterusnya ya. Kemudian padding, apa bedanya margin dan padding? Kalau margin itu adalah posisi dia ke komponen yang berada di luar widget tersebut. Kalau padding, posisi dia dengan komponen yang berada di widget, berada di dalamnya. Nah, di sini mungkin bedanya mana ya? Nah, di sini yang kiri kalau sebelum menggunakan padding, yang kanan setelah menggunakan padding. Gitu. Di sini container padding edge insert from LTRB ini left top. Artinya apa? Right bottom. Jadi paddingnya itu dari sisi kiri 10 piksel, dari atas 10 piksel, kanan 10 piksel, bawah 10 piksel. Nah ini 10 piksel nih. Kalau nggak ada paddingnya dia mepet mentok gitu ya. Kalau ada ininya dia jadi ada geser sedikit 10 piksel dari kiri, 10 piksel dari atas gitu. Nah kalau ada komponen lagi di kanannya dia akan ada jarak sebanyak 10 piksel. Ini ada beberapa yang bisa Anda tambah, coba nanti begitu parameter-parameternya. Pak Zarfari, yang Git itu mau disampaikan sekarang atau minggu depan? Minggu depan. Baik, kemudian ada satu lagi widget namanya sizebox. Sizebox ini kotak dengan ukuran tertentu yang sifatnya kosong gitu. Fungsinya untuk mengisi space antara widget lain dengan widget satunya. Gitu. Sebagai contoh di sini ya ada widget row, kemudian ada dua widget teks, teks 1 dan teks 2, teks 1 ABC, teks 2 XYZ. Nah, karena dia letaknya itu jejer dan nggak ada margin atau padding apapun, jadi letaknya dia dempet gitu. Itu sebenarnya dua widget teks itu ABC, XYZ itu. Cuman nggak ada margin, nggak ada padding ya, jadi ya dempet. Kemudian kita ingin meletakkan disisipi space kosong di dalamnya. Nah, kita bisa memanfaatkan namanya widget dengan nama sizebox. Sizebox ini ya ruang kosong sebanyak 40 piksel. Jadi antara jarak teks ABC dan XYZ itu diisi dengan widget sizebox sebanyak 40 piksel. Fungsinya untuk apa ya? Mengisi ruang kosong di hati Anda, enggak di widgetnya itu ya. Nah, contohnya di sini antara widget 2 dan 3 itu kan dempet tuh. Kita isi dengan spasi kosong gitu. Jadi sizebox. Mana sizebox? Ini ya sizebox. Kemudian diisi dengan berapa ya? Width, lebar sebanyak berapa? Mungkin 10 mungkin cukup ya, 10. Ctrl S. Nah, ini antara 2 dan 3 ini ada sebuah widget ini sebenarnya, tapi kosong gitu sebanyak 10 piksel lebarnya untuk mengisi itu tadi space kosong ya.
Loh, Pak, berarti bisa diakali macam-macam. Ini kan tadi kita space kosong kan pakai apa? Padding ya. Kalau nggak mau pakai padding gimana, Pak? Ya pakai size box ini. Gitu. Jadi ada banyak cara untuk meletakkan sebuah widget dengan widget lain itu. Bisa menggunakan padding, bisa menggunakan memanfaatkan size box atau yang lain. Bisa dimengerti ya maksud saya? Layouting. Oke, kemudian, nah ini tadi ya seperti yang di chat tadi, yaitu menggunakan alignment. Di sini kalau chatting Mas Vicky ini yaitu kenapa? Vitamin D ya. Main axis alignment ini letaknya di sini. Jadi alignment ini untuk apa ya namanya? Meletakkan sebuah widget itu rata kiri, rata kanan, atau posisinya di atas atau di bawah. Jadi, nah di widget row dan kolom itu ada dua parameter, yaitu main axis alignment dan cross axis alignment yang bisa kita isinya. Untuk widget row, ya, yang masuk sebagai parameter main axis itu ketika dia dianggap posisi horizontal, cross axis dan sebaliknya vertikal kalau untuk widget row, dan widget kolom dan sebaliknya ya. Jadi ilustrasinya kayak gini, misalkan kita punya widget row diisi dengan berbagai widget, yang sebagai main aksisnya itu kalau dianggap dia posisinya main aksisnya row itu yang sumbu X ya, mendatar. Cross aksisnya itu yang menurun. Kalau kita punya widget kolom, maka yang berposisi sebagai main aksis itu adalah posisi vertikal dan cross aksisnya itu mendatar. Maksudnya gimana sih Pak? Pusing. Nah, ini ada contohnya ya. Nah, misalkan di sini, nah ini ada kita manfaatkan widget kolom di slide-nya itu ya. Ada widget kolom. Nah, ini ada parameter namanya main axis alignment diisi dengan widget main axis alignment dot space between. Ini macam-macam, nanti ada space between, ada space evenly, ada apa namanya ini start end ya. Kemudian di sini baru diisi dengan widget-widget lainnya. Efeknya di sini nanti begini dia. Jadi ini kan main axis alignment, ini kita punya widget kolom, parameter main axis alignment-nya diisi dengan space between. Efeknya ini nanti begini. Kalau kita punya widget kolom, parameter main axis elemennya ini diisi dengan main axis element dot n, berarti dia posisinya tetap apa namanya vertikal ya, karena dia kolom. Kemudian karena dia menggunakan parameter n, dia letaknya pada posisi kiri bawah. Start posisinya di kanan bawah. Kalau space evenly, dia posisinya ada jarak yang sama itu antara widget satu dengan lainnya. Kemudian space between sama juga, cuman widget pertama dan widget terakhir itu posisinya berada di ujung. Nah, mungkin kita manfaatkan di sini ya. Nah, ini mungkin yang paling bawah aja dulu, row ini. Ada namanya main axis alignment, diisi dengan main axis alignment dot. Nah, ini macam-macam, center and space around, space between, evenly, start. Kita ganti space around lah misalkan ya, space around. Begitu kita Ctrl S. Nah, ini. Jadi ada jarak. Kita ganti. Tapi ini row ya, row. Jadi artinya ya ini yang posisinya sebagai, mungkin pindah di situ sih kalau mau agak dingin. Perlu colokan listrik. Nah, ini Anda bisa main-main di sini, misalkan saya ganti dengan apa tadi? Center misalkan, efeknya apa? Nah, efeknya tetap dempet tapi posisinya di tengah sekarang. Kita ganti dengan dot, tadi apa? Space around ya, space evenly, begitu. Nah, ini jaraknya sama ya, dan antara 789, jarak kiri kanannya sama semua. Kemudian tadi space between, kemudian ini ganti dengan space around udah. Ini tadi udah semua ya, atau misalkan dengan start. Nah, mepet kiri, kalau ganti n, mepet kanan, dot n. Nah, kayak gitulah bedanya ya. Nah, gitu. Kemudian itu kan pada parameter ininya nih. Kalau misalkan cross axis alignment, misalkan begini, apa bedanya?
Jadi misalkan cross axis alignment dot kenapa ya n begitu, Ctrl S, nggak ada bedanya ya, karena kebetulan dia cuma satu ini ya, satu apa namanya, satu baris. Nah ini kalau di sini Pak, yang bagian sini, yang kolom ini kita isikan misalkan main bukan sini ya, ini kan parameter ya. Sorry. Di sini maksud saya. Main axis alignment, kemudian main axis alignment dot misalkan space evenly begitu, efeknya keseluruhan gimana? Nah, efeknya begitu. Ini jadi ada apa namanya? Jarak lah antara widget-widget tadi. Nah, mungkin itu untuk axis alignment ya. Di N itu pada ujung bawah, start ujung atas, evenly itu ada jarak yang sama antara widget, space between ini sama dengan space evenly, cuman ujung-ujungnya itu mepet dengan atas dan bawah. Kalau pada row jadinya efeknya begini, kalau diterapkan pada kolom jadinya seperti ini ya, struktur kolom, kalau diterapkan pada widget row jadi pada struktur mendatar gitu. Tadi udah kita coba. Oke, nah ini udah mau selesai ya, kelihatan itu titik finishnya. Nah, kemudian widget lagi satu yang penting yaitu kartu ya. Ini yang sering kita gunakan nantinya. Jadi apa itu kartu? Yaitu mendefinisikan sebuah area dalam user interface kita di mana kita bisa menambahkan informasi-informasi tertentu. Biasanya itu bentuk widgetnya itu kayak gini ya. Jadi apa namanya? Ada semacam kotak itu, di dalam kotak ini kita bisa menambahkan gambar, bisa menambahkan teks dan seterusnya. Nah, kita bisa melakukan namanya widget dengan nama kartu. Contohnya di sini, ini contohnya ya. Jadi di bodinya ada satu widget card, kemudian di dalam card ini, dalam kartu widget kartu itu ada widget row. Kenapa row? Karena kita hendak menampilkan informasi secara apa nih? Secara horizontal ya, mendatar, kemudian ada widget image dan widget text gitu. Nah, Pak, kalau menggunakan itu aja kan pakai widget biasa kontainer kan cukup, Pak. Nah, kelebihannya card ini kita bisa menambahkan semacam Nah, kita bisa menambahkan ada semacam efek 3D gini ya. Ada apa namanya? Elevation-nya 10 gitu. Gimana? Apa tadi? Nah, kemudian shape-nya ya bisa dibentuk dengan rounded rectangle border ya, kotak dengan bordernya yang rounded, melengkung begitu. Elevasinya berapa, warnanya apa dan seterusnya. Jadi tampak lebih bagus ya. Mungkin kita terapkan aja mana ya? Mungkin ini yang child ini kita atau nambahkan aja di bawah ya. Kolom, kontainer, center, tambahkan di atas saja lah. Nah, ini. Bisa enggak ya? Card, kemudian parameternya ada child, ada row, dalam child ada row, dan seterusnya. Pertama mungkin shape dulu. Shape-nya kita isi dengan apa tadi? Rounded rectangle border, kemudian parameternya border radius diisi dengan border radius sirkular. Mana sirkular? Diisi dengan mungkin 10 begitu. Kemudian apa lagi tadi?
margin. Margin diisi dengan berapa ya? Contohnya itu add insert al 10. Elevator 100. Nggak mau ya di save. Oh ini kurang. ya ini sorry padding. Ini padding. Sorry apa nih errornya ya? Kurang koma Bapak di akhir cardnya. Akhir cardnya kurang. Sini mestinya ada card, cuman masih belum kelihatan apapun. Kita bisa nambahkan child, misalkan teks. Lalu, nah ini ada card nih, masih kecil ya. Jadi ini card kayak gini. Ada efek 3D-nya begitu, ada shadow-nya di bawah. Manfaat card sendiri nanti kalau kita hendak mengkombinasikan dengan widget-widget lainnya tentu saja. Anda bisa desainkan dengan seperti ini nantinya. Di card ada tombol, ada icon, seterusnya. Gitu. Kalau Anda hendak menampilkan informasi seperti ini, tiap informasi tertentu ini Anda bungkus dengan card juga bisa begitu. Mungkin itu sih ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ada banyak hal yang kurang. Mungkin karena banyak sekali yang perlu kita eksplorasi dan waktu kita terbatas, jadi saya sangat menyarankan untuk Anda sering eksperimen lah, sering-sering nyoba. Ya karena Flutter itu kan apa namanya ya, banyak sekali widget dan widget itu punya parameternya banyak dan itu kalau mau dibahas satu widget aja bisa habis satu perkuliahan. Sedangkan kan targetnya kita bikin aplikasi jadi. Mungkin itu ya. Dari Pak Azhar mungkin ada tambahan? Nggak ada. Nah, itu ada tugas, cuman ini tugas yang semester kemarin ya. Jadi ini tidak berlaku di sini, ini nggak dikerjakan. Cuman tugas Anda sekarang, Anda kan sudah bikin mockup ya. Nah, dari mockup Anda coba dibuat aplikasi Flutter-nya. Misalkan mockupnya ada gambar kayak gini, ada tombol di bawah. Nah, itu kan masih mockup tuh. Gimana sih versi Flutter-nya? Nah, itu coba Anda bikin. Kemudian di upload-nya di mana Pak Azhar? Kan GitHub belum, tentang Git belum ya? Atau sementara dikumpulkannya bentuk apa? Yang penting sekarang dikerjakan dulu ya. Baik, sementara berarti dikerjakan dulu. Mungkin minggu depan ya saya minta 1 atau 2 kelompok untuk present gitu. Jadi mockup saya kayak gini Pak. Nah ini aplikasi Flutter-nya jadinya kayak gini. Karena nanti kan yang masih dibahas kan terakhir masih widget card tuh. Jadi sebisanya aja semaksimal mungkin. Jadi Anda nanti misalkan saya pengennya tampilannya kayak gini Pak, cuman saya belum menemukan widget yang pas. Nah itu nggak apa-apa. Saya pengennya layoutnya kayak gini, cuman setelah coba-coba kok ada kendala. Nah itu nggak apa-apa. Jadi yang penting dibuat dulu aja versi Flutter-nya mendekati sedekat mungkin dengan mockup yang Anda desain. Tahu maksud saya ya? Yang di Zoom tahu ya? Maksud saya, jadi silakan dikerjakan, ya nanti disiapkan aja di awal pertemuan di minggu depan, insya Allah mungkin 1 atau 2 kelompok diminta untuk present di depan menunjukkan hasilnya gimana. Sebisanya saja, karena memang keterbatasan yang baru kita pelajari, jadi kalau ada kesulitan, ya nggak apa-apa. Mungkin begitu? Oke. Baik, dari yang di Zoom ada pertanyaan? Nggak ada? Cukup? Jika tidak ada, mungkin bisa diakhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.